Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini saudara, dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan tubuh badan yang sehat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami pada pagi ini sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pada pagi ini ialah tetap menyertai. Siapa yang tetap menyertai kita di dunia ini? Firman Tuhan di dalam Yohanes 16 ayat 7 mengatakan, lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penolong itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Saudara, bacaan kita hari ini saya ambil di dalam buku Injil Yohanes 16 ayat 1 sehingga 15. Ini merupakan kesaksian Yohanes tentang Yesus Kristus. Luar biasa saudara, bagaimana Yohanes ini menerangkan siapa Yesus Kristus itu. Ada sebuah ilustrasi. Bagaimana perasaan Anda jika ditinggalkan selamanya oleh orang yang Anda hormati dan kasihi? Kebanyakan orang pasti dilanda kesedihan yang mendalam. Mungkin ada beberapa orang mungkin juga merasa kehilangan pegangan, apalagi kalau kepergian itu mendadak. Saudara, sadarkah kita bahwa pelayanan Yesus di bumi dalam rupa dan kehadiran fisikal tidak akan berlangsung selamanya? Jauh-jauh hari Tuhan Yesus sudah memberitahu para muridnya bahwa dia akan meninggalkan mereka. Jika kita membaca dari pasal yang ke-12 lagi. Namun, bukankah Tuhan Yesus juga berjanji menyertai para murid senantiasa sampai akhir zaman? Jika kita membaca dalam Matius 28 ayat 20, jika dia pergi, jika Tuhan pergi, bukankah artinya dia tidak lagi menyertai? Di sini Tuhan Yesus menyingkapkan tentang keberadaan Trinity. Yesus akan pergi kepada Bapa, sementara Roh Kudus akan turun, ayat 7 dan 9. Jadi penyertaan Tuhan itu tetap berlaku. Kata Yunani yang diterjemahkan sebagai penolong adalah parakletos. Secara harafiah berarti pribadi yang mendampingi atau memberi pembelaan. Itulah pribadi yang dijanjikan Tuhan kepada murid-muridnya. Itulah pribadi yang dijanjikan Tuhan Yesus untuk menolong para murid yang Yesus janjikan pada ketika itu. Banyak hal yang belum betul-betul mereka fahami selama mengikuti Yesus. Namun Tuhan Roh Kudus akan memimpin mereka ke dalam seluruh kebenaran. Ayat 12 dan 13. Dia akan menolong mereka memahami dan memberitakan ke seluruh dunia tentang kebenaran, tentang dosa, tentang penghakiman, dan tentang Yesus sendiri. Saudara, kenaikan Yesus ke sorga tidak membatalkan janji penyertaan Tuhan. Roh Kudus, pribadi yang diutusnya, berkenan tinggal dalam hati orang percaya untuk menolong mereka mengingat dan memahami pengajaran Yesus Kristus, serta memberitakan kabar gembira itu kepada orang lain juga. Yang menjadi pertanyaan kepada kita ialah, apakah Anda percaya kepada Yesus dan menerima karunia Roh Kudus? Saudara, miliki dan bangunkan hubungan yang akrab dengan Tuhan, dengan Yesus, dengan Roh Kudus. Biarlah Dia menuntun Anda ke dalam segala kebenaran. Inilah sebabnya saudara, mengapa pada pagi ini kita perlu mengingatkan diri kita bahwa Tuhan Roh Kudus dalam diri orang percaya pasti akan terus meneruskan pelayanan Kristus di dunia ini. Inilah doa dan harapan kita. Mari kita bersyukur, berterima kasih
karena Tuhan sudah mengaruniakan kita Roh Kudus yang setia melayani sampai Maranatha. Mari saudara, tetap setia, tetap semangat, tetap positif, tetap sihat bersama dengan Kristus sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami dan memberikan kami pengertian mengenai dengan firman Tuhan pada pagi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.